Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. Yeah, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Sir Niman. Silakan Sir Niman. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurunkan jamaah dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sir Niman. Nah, seperti biasa juga kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita ya. Silakan berdiri ya anak-anak ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Oke, kira-kira apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nah, Miss cek ya terlebih dahulu ya, nanti yang present bilang gitu ya. Dita, Present, Miss. Sabrina, Present, Miss. Seniman. Present, Miss. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, kira-kira Miss mau tanya nih, apakah masih ada yang ingat materi kita minggu lalu itu apa? Tentang animals, Miss. Animals. Nah, sekarang kita akan belajar tentang things at home atau benda-benda yang ada di rumah, ya. Nah, juga Miss mau tanya ini ya. Kira-kira nih, apa saja benda-benda yang ada di rumah yang kalian ketahui? Ayo, Seniman. Cermin. Kursi, Meja. meja, cermin, apalagi? Televisi. Televisi. Nah, dari benda-benda tadi, apakah kalian tahu fungsi-fungsinya itu apa? Untuk berkaca. Berkaca, Meja untuk menulis. menulis, kursi untuk duduk, gitu ya. Bisakah kalian menyebutkan benda-benda tadi dalam bahasa Inggris? Tidak tahu, Miss. Oke, kita akan mempelajarinya pada hari ini ya anak-anak ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu kalian diharapkan mampu menyebutkan benda-benda yang ada di rumah dalam bahasa Inggris. Lalu kalian dapat mengelompokkan benda-benda yang ada di rumah tersebut berdasarkan kategori tertentu, dan juga kalian dapat mengidentifikasi benda-benda yang ada di rumah serta fungsinya, dan terakhir kalian diharapkan dapat membandingkan benda-benda yang ada di rumah tersebut ya. Nah, jadi anak-anak, materi kita pada hari ini itu penting untuk kita pelajari, ya kan? Penting. Ada kaitannya juga pada kegiatan kita sehari-hari, karena kalian harus mengetahui benda-benda apa saja yang ada di rumah. Nah, setelah kalian mengetahuinya, kalian juga harus mampu menyebutkannya dalam bahasa Inggris, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menonton video pembelajaran tentang benda-benda yang ada di rumah dalam bahasa Inggris. Silakan disimak ya anak-anak ya. Bedroom, kamar tidur, bedroom. Kitchen, di rumah kita dapat pakai supaya kamar rumah. Ini rumah dan ada kamar. Sobat, artinya sobat, jadi artinya dari. Set artinya pasukan, belen artinya aku ya. Set artinya foto, blog artinya cat, picture artinya foto, efek artinya karpet, door artinya pintu, newspaper artinya koran. Ini berapa? Set artinya kasur, blog artinya batas, foto artinya batas, letter artinya selimut, nasi artinya teh, blanket artinya sejadah, terus artinya meja, terus artinya kursi, kasur artinya lemari, kantor artinya dengan baju. Ini juga benda yang ada dapur. Stove artinya kompor, french artinya wadah kuena, rice cooker artinya masak nasi, rice artinya pisau, oven artinya oven, refrigerator artinya kulkas, sink artinya tempat cuci piring, teko artinya teko, meja artinya tempat sampah, room artinya sapu. Ini bedroom, benda yang ada dua kamar. Plate artinya piring, spoon artinya mangkuk, spoon artinya sendok, fork artinya garpu, dan table artinya meja makan. Nah, berdasarkan video tadi, kira-kira apa yang kalian ketahui? Benda-benda yang ada di ruang tamu, di ruang makan, dapur, di kamar. Bahasa Inggrisnya apa itu? Kalau di kamar ada Bedroom. Bedroom. Kamar mandi, bedroom. Iya, Bed sama bed beda ya. ya, bedroom, Living room, dining ruang room, Iya, di living kitchen room. ada frying chicken. Iya, itu benda-bendanya. Yang di living room ada meja, sofa, ada kitchen, table, yang stove, nah, ada kulkas, ada pen, pen, knife,
bedroom, kasur, bed, ada kaca, Pillow, mirror, ya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang di rumah kita ini kan ada banyak benda yang memiliki fungsi yang berbeda ya kan. Misalnya sofa digunakan untuk duduk. Tempat tidur digunakan untuk tidur. Bagaimana jika benda-benda tersebut nggak ada? Nggak bisa kita tidur, Bis. Iya, Kita nggak bisa duduk. nggak Harus ada. belajar. Nggak bisa belajar juga. Nggak bisa. Kalau nggak ada, misalnya nggak ada sofa, di mana kita duduk, di mana tamu-tamu kita duduk kan gitu. Miss akan bagi kalian kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita akan mengerjakan LKPD ya anak-anak. Ini LKPD-nya kita. Nah, Miss jelaskan dulu ya. Di halaman depan kalian tulis nama dan kelas kalian, baru kalian masuk ke halaman berikutnya. Kalian amatilah gambar-gambar yang ada dalam kotak tersebut. Nah, setelah kalian amati ada apa aja itu? Coba sebut. Ada sofa. Kursi, sofa, apalagi Tempat tidur, tempat tidur, ada kulkas, kulkas, ada kompor, kompor, wastafel, wastafel, lemari, lemari. Nah, setelah Toilet. kita mengamati closet ya. Nah, setelah kita mengamati gambar-gambar tersebut, kita jawablah pertanyaan di bawahnya. Nah, analisis fungsi sofa dan tempat tidur. Nah, kira-kira apa itu persamaan dan perbedaan dari sofa dan tempat tidur itu? Baru bandingkanlah meja dan wastafel, apa tujuannya dan juga apa perbedaannya. Nah, setelah itu, soalan ketiga, kategorikan benda-benda di atas menjadi 2 kelompok, seperti furnitur dan peralatan. Jelaskan alasan kalian ya. Dan setelah nomor 4 yaitu evaluasi pentingnya kulkas di dapur dan mengapa dianggap kulkas itu penting untuk kita gunakan di dapur. Nah, buatlah jawaban kalian di halaman berikutnya yang ada dalam kolom. Ibu akan kasih waktu kalian 5 menit saja ya. Silakan kerjakan dari kelompoknya masing-masing, jangan ribut ya. Miss, ini apa, Miss? Apa itu? Perbedaannya. Nah, perbedaan sofa dan tempat tidur misalnya. Sofa itu apa beda sama tempat tidur? Sofa kan untuk tidur, apa itu untuk tidur. Selesai. Siap, Miss. Sudah siap anak-anak? Sudah, Miss. Oke, silakan kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Siapa yang mau duluan? Saya, Miss. Oke, seniman kelompok 3 ya. Ya, Miss. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan jawaban hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok dari 3. Kami akan menjawab nomor 1, Miss. Oke, nomor 1. Analisislah fungsi sofa dan tempat tidur. Apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya adalah sofa dan tempat tidur sama-sama digunakan untuk beristirahat, Miss. Oke. Nah, untuk perbedaannya, sofa itu digunakan untuk duduk, sedangkan untuk tempat tidur untuk tidur. Nah, itu, Miss. Perbedaan sama persamaannya, fungsi dari sofa itu digunakan untuk duduk dan bersantai di ruang tamu. Nah, tempat tidurnya itu berfungsi untuk tidur di kamar tidur. Oke, terima kasih Sermima. Ya, Miss. Nah, untuk jawab soal yang kedua, siapa yang ingin menjawabnya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, silakan Dita. Nah, di sini nomor 2, bandingkan meja dan wastafel. Apa tujuan utama keduanya dan apa perbedaan penggunaannya? Meja kopi digunakan untuk menaruh barang-barang seperti minuman dan makanan ringan di ruang tamu. Ya. Sedangkan wastafel digunakan untuk membersihkan seperti mencuci tangan. Keduanya berbeda karena meja kopi digunakan untuk menaruh barang-barang seperti makanan dan minuman, sedangkan wastafel digunakan untuk kebersihan seperti mencuci tangan dan sebagainya. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Dita. Apakah jawaban Dita tadi benar? Benar, Miss. Iya, wastafel digunakan untuk mencuci kebersihan badan. Misalnya kita menggosok gigi, mencuci tangan, ya kan? Kalau meja tadi digunakan untuk menaruh barang atau menulis, membaca, bisa seperti itu ya. Nah, untuk soal yang ketiga, siapa yang mau apa? Membenahi? Iya, kelompok 2. Silakan Sabrina. Soal nomor, dibaca lagi soalnya nih. Iya, baca soalnya. Tahu ya teman-temannya ya. Kategorikan benda-benda di
atas menjadi 2 kelompok, furnitur dan peralatan. Jelaskan alasannya. Nah, untuk furnitur itu saya memilih sofa, meja kopi, tempat tidur, lemari pakaian. Kalau untuk peralatan saya memilih kulkas, kompor, wastafel, sama toilet. Yang perabot, kenapa kami memilih sofa? Karena sofa itu digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kalau kulkas itu saya pilih karena ada fungsi tertentunya, misalkan untuk memasak, menyimpan makanan, jaga basi. Oke, terima kasih Sabrina. Apakah jawaban Sabrina tadi benar? Bagus nih. Oh iya, berarti furnitur tadi apa? Termasuk apa tadi? Sofa, Sofa. meja. Hiasan lemari. Iya. Kalau peralatan, wastafel, kulkas yang dapat digunakan untuk keperluan manusia, misalnya menyimpan makanan, ya kan, memasak-masak seperti itu ya. Nah, untuk soal terakhir, silakan kelompok terakhir ya. Iya, seniman. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu evaluasi pentingnya kulkas di dapur. Mengapa dianggap sebagai peralatan penting? Kenapa dianggap penting? Kulkas itu karena menjaga makanan agar tetap sehat dan mencegah dari pembusukan. Tanpa kulkas menyimpan barang-barang yang rusak seperti buah-buah, sayur, dan daging akan sulit. Tumis. Oke, terima kasih seniman. Betul nggak jawabannya tadi? Betul, Betul. Jadi kulkas itu penting untuk kita gunakan ya, karena dia dapat menyimpan Makanan. cepat busuk. Iya. Nah, jadi dari kegiatan kita pada hari ini, Miss ingin bertanya nih kepada seniman. Apa, Miss? Kira-kira apa saja benda-benda yang penting yang ada di rumah? Kalau menurut saya, Miss, benda-benda yang penting itu seperti kursi, ada sofa lah, kursi atau sofa, ada meja, Kayaknya semua penting ya? Iya, sangat penting sekali, Miss. Iya. Seperti itu ya. Nah, untuk Sabrina, kira-kira mengapa kita perlu mengenal fungsi-fungsi dari benda tersebut? Biar efisien untuk kita gunakan. Iya, benar sekali. Dan kita tahu menggunakan benda itu untuk apa, ya kan? Jadi kita harus mengetahui fungsi-fungsi dari benda itu, ya. Nah, terakhir untuk Dita, kira-kira bagaimana cara kita mengelompokkan benda-benda di rumah berdasarkan kategorinya? Misalnya benda yang dari furnitur tadi kan, gimana kita untuk mengelompokkannya? Silakan Dita. Benda-benda di rumah dapat dikelompokkan berdasarkan kategori dan fungsinya itu seperti kayak furnitur itu benda yang digunakan untuk kenyamanan ataupun dekorasi rumah. Oke. Seperti contohnya kayak sofa, tempat tidur, kursi, meja, lemari, rak-rak yang untuk hiasan rumah gitu, Miss. Iya. Terus kalau peralatan itu benda yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, contohnya itu seperti kulkas, kompor, mesin cuci, dan wastafel. Peralatan elektroniknya itu benda yang menggunakan listrik untuk berfungsi, seperti misalnya televisi untuk menonton, kipas angin, lampu, blender. Nah, kelompokan ini membantu kita untuk memahami peran-peran masing-masing yang ada di rumah. Sekian nih. Terima kasih. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah paham pada kegiatan materi pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, benda di rumah ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Dan mengenal fungsi serta mengelompokkannya berdasarkan kategori membantu kita dalam mengatur kehidupan kita sehari-hari lebih baik. Nah, dengan memahami hal ini, kita dapat menggunakan benda-benda tersebut secara efektif dan menjaga kenyamanan kita di dalam rumah. Oke, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, jadi bagaimana perasaan kalian pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Happy. Nah, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Nonton video, Miss. Nonton video. Karena animasi. Gambar ruang tamu, dapur gitu. Seperti biasa kita akan menutupnya dengan doa yang akan dipimpin oleh Sabrina. Silakan Sabrina. Baiklah teman-teman.
teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sabrina. Sama-sama, Miss. Oke, sebelum kita pulang, Miss ada penugasan untuk kalian kerjakan di rumah ya anak-anak ya. Iya, Miss. Kalian bawa pada mata pelajaran bahasa Inggris berikutnya. Iya, Miss. Silakan dikerjakan di rumah, jangan lupa ya. Oke, silakan kalian bereskan barang-barang kalian untuk persiapan pulang.